Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Asifa di program acara Siswa Prestasi Mimbar TV dimanapun berada. Dan saat ini saya sudah berada di MAN 1 Lamongan yang begitu luar biasa program-programnya kita lihat, dan ada satu yang menarik yang bisa kita kaji bersama. Dan saya saat ini sudah berada bersama beliau-beliau yang luar biasa, yaitu ada Bapak Dwi Agus Samudra SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di Lamongan ya. Harus selalu. Wah, ini Pak gurunya hebat. Apa sih sebetulnya yang akan kita coba gali dan kira-kira apa yang tersembunyi di MAN 1 Lamongan begitu ya. Ini sepertinya ada prepare yang luar biasa pemirsa, dan kita lihat ada bau-bau luar negeri bagaimana begitu ya. Dan ini ada program yang luar biasa yang akan kita coba tanyakan kepada beliau, dan juga hadir di tengah-tengah kita anak-anak yang luar biasa juga. Ada Mas Muhammad Kevin Mulki Hakim, kelas 12 MIPA 9. Oke, say hello pada pemirsa. Kemudian ada juga Mbak Syahidah Rahma Aulia, 12 IPS 1. Oke, ini dengan bahasa yang khas kayaknya ya. Baik, pemirsa, ada satu yang akan kita coba gali informasinya di MAN 1 Lamongan, yang tadi juga sudah
bersapa-sapa Mbak Rahma dengan menggunakan bahasa asing yang saat ini sepertinya rada-rada terdengar, yaitu bahasa Jepang. Nah, kepada Pak Guru nih ya, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Mbak Rahma untuk bisa menyapa pemirsa kali ini dengan bahasa Jepang? Apakah ada program di Mansatu Lamongan? Monggo Bapak dijelaskan. Terima kasih Bu Ica. Ya. Alhamdulillah pada tahun ini dan tahun sebelumnya, tahun 2022, kita Mansatu Lamongan dengan moto internasional dan multi talent berusaha untuk go internasional. Salah satunya adalah program Sister School antara Mansatu Lamongan dengan Akifuju High School Hiroshima dan juga ICBS Senior High School Baliwak Filipina. Dan dari program ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan Sister School dengan sekolah dari luar negeri dan kita berhasil sampai sekarang, alhamdulillah. Oh begitu ya, berarti itu sudah pernah dilakukan sebelumnya Pak Dwi? Ini adalah tahun kedua kami melaksanakan program Sister School ini, dan tahun lalu kita sudah pernah melaksanakan program ini tentunya dengan proses yang sangat panjang. Ya. Salah satunya melalui proses Zoom, yaitu kita dengan mereka, dengan siswa-siswa dari Akifuju, dengan siswa dari Baliwak Senior High School melakukan Zoom dan melaksanakan Zoom meeting dengan tema SDGs program, yaitu 17 program Sustainable Global System yang telah dirancang oleh PBB. Wah, luar biasa. Dan ini tentunya berkomunikasi dengan bahasa Inggris tentunya dan juga sedikit bahasa Jepang. Baik. Nah ini Bapak, awal mengikuti program, kan kita penasaran ini ya, kalau misalkan sudah ada program kita ke luar negeri gitu, sebetulnya awal-awal prosesnya seperti apa itu? Untuk awal prosesnya, ini tentunya adalah koneksi antara pihak kepala madrasah dengan pihak dinas Lamongan. Kemudian setelah bersinergi berdua, akhirnya diputuskan bahwa Mansatu Lamongan diikutsertakan dalam program namanya Sister School dengan Akifuju High School Hiroshima. Kemudian setelah melaksanakan bargaining penawaran dengan pihak dinas Lamongan, kami melaksanakan hampir 7 bulan proses Zoom meeting, yaitu membahas tentang Music Festival of Asia, SDGs program, dan terakhir nanti adanya pertukaran pelajar, di mana pihak Mansatu Lamongan 3 orang, dan dari yang lainnya 3 orang, ada 6 orang yang akan dikirimkan ke Jepang untuk melaksanakan namanya student exchange ataupun pertukaran pelajar. Oh begitu. Di bulan Desember. Di bulan Desember. Berarti ini sudah prepare ini ya, sudah prepare di bulan Desember. Nah ini luar biasa pemirsa. Kalau pertukaran pelajar itu berarti image-nya dari Lamongan mengantarkan pelajar ke sana. Nah, apakah dari pelajar sana juga berdiskusi atau belajar di sini, Pak Dwi? Terima kasih Bu Ica untuk selama tahun kemarin dan tahun ini kita hanya mengirimkan dari Lamongan ke Jepang. Karena ada undangan khusus dari pihak Hiroshima Foundation. Jadi ada free biaya mulai dari tiket pesawat, mulai dari akomodasi dan sebagainya dibiayai gratis oleh pihak Jepang. Untuk pihak Jepang ataupun pihak Filipina yang ke Indonesia masih direncanakan. Oh begitu. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Begitu ya, sehingga kita bisa bargaining lebih dahsyat lagi. Betul sekali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kita akan kembali.
Baik, pemirsa masih bersama saya Ica Asifa dan kita masih berada di MAN 1 Lamongan. Dan kita akan coba bertanya kepada anak-anak kita yang luar biasa nih tentang bagaimana sih perasaannya mendapatkan kesempatan program Jepang ya, mau berangkat ke Jepang gitu kan bulan depan nih Mbak Rahma dulu nih. Bagaimana perasaannya mendapatkan kesempatan ini? Ya pastinya sangat senang Bu. Saya sendiri kaget pas menerima berita bahwa saya diterima masuk program ini. Saya memiliki banyak perasaan tentang semua ini. How do you feel? I feel both happy, sad, and also kind of Sad? I kind of sad about something, Okay. but that's another point. But mainly I'm very very happy because this is my first time. Pertama kali banget saya keluar dari negeri ini. Itu pun ke Jepang, salah satu tempat yang notabene yang paling ingin saya kunjungi. Oh begitu, berarti sebetulnya sudah ada plan pengen ke sana begitu Mbak Rahma ya? Ya itu walaupun apakah bisa atau enggak saya tidak tahu. Tapi Dan ternyata ditakdirkan oleh Allah berangkat juga insya Allah bulan depan. Oke, kemudian Mas Kevin nih, perasaannya bagaimana? Apakah sama? Apakah negara Sakura juga diimpi-impikan begitu sebelumnya? Kalau saya sendiri ya happy juga ya, senang, kemudian juga ada rasa terharu juga karena kembali lagi ya sebenarnya pesertanya itu sekitar 15 sampai 20 orang, yang mana nanti dari selebihannya dari kita 3 orang ini tuh masih ikut tapi pakai Zoom. Nah kan kita bertiga ini dikasih privilege untuk berangkat langsung ke sana, mempelajari budaya di sana, kemudian juga berkolaborasi tentang SDGs dan lain sebagainya. Tentunya sebuah pengalaman baru ya Bu ya, new Betul. experience gitu. Luar biasa. Ayo dengan Mas Ahmad Maulana, bagaimana nih perasaannya? Berangkat sana dengan 2 temannya. Sangat senang Bu pastinya. Kan pas tes itu saya nggak di sini, di luar. Jadinya tes waktu itu tes, ya? ya. Jadinya nggak Oke. expect kalau kepilih keluar negeri lagi. Sama sekali di luar ekspektasi ya. Tidak ikut malah kena sampur untuk bisa berangkat ke sana bareng-bareng. Ini kalau di sana kira-kira berapa hari atau berapa minggu Mbak Rahma? Mungkin cuma seminggu atau mungkin dari 7 sampai 10 hari. Jadi enggak berbulan-bulan atau Oh bertahun-tahun begitu gitu. ya. Wah berarti sudah siap untuk bisa ekspor apa kultur yang dari Indonesia, terutama yang ada di Lamongan. Memang begitu kan Mas Kevin? Kira-kira? Memang dari Lamongan sendiri tuh nanti ke sana juga sudah mempersiapkan seperti kayak tarian daerah Lamongan. Jadi nanti kita tunjukkan di sana dan ini kan kita membuat sebuah kolaborasi SDGs ya Bu ya. Jadi nanti di sana itu juga akan mempresentasikan hasil dari kolaborasi kita yang selama ini kita lakukan dengan cara daring atau Zoom antara Filipina, Jepang dan juga Indonesia. Nantinya akan dipresentasikan di sana gitu. Begitu. Jadi, ya. Baik, Pak Dwi, kira-kira progres SDG ini yang akan dilakukan oleh anak-anak di Jepang itu apa saja yang akan dipresentasikan? Pengalaman tahun lalu Bu Ica mengenai progres ataupun aktivitas yang akan dilaksanakan ketika di Hiroshima, mereka akan diinapkan di salah satu kampus di sana. Kampus? Betul. Tidak dengan keluarga, tapi akan diinapkan di kampus. Kemudian di sana mereka akan diajari tentang culture atau budaya dari Jepang, diperkenalkan. Kemudian mereka akan juga diberikan pengalaman bagaimana membuat masakan tradisional Jepang seperti sashimi dan sebagainya. Masakan tradisional Betul Jepang. sekali. Setelah itu juga ada ke tempat wisata kunjungan, yaitu ada Grand Memorial, di mana ini tempat ledakan bom atom Hiroshima. Mereka akan berkunjung ke sana dan akan tahun lalu membawa 1.000 oleh-oleh ataupun kenangan dari Indonesia untuk ke sana. Luar biasa. Berarti memang saling mempelajari ya, saling mempelajari dan itu memang dibutuhkan. Suatu saat nanti akan ada pengenalan budaya, kemudian kebiasaan dan kira-kira ini planning dari pasca belajar Mbak Rahma. Kalau ketika Mbak Rahma besok kan akan tinggal tuh di sana kurang lebih nggak sampai 10 hari begitu ya, tidak sampai di situ. Nah, ketika Mbak Rahma nanti pulang, planningnya seperti apa? Dibawa Lamongan mau dibawa kemana begitu ya kan? Dengan hasil belajar
dari di Jepang kira-kira? Pastinya saya pasti akan belajar banyak ya tentang culture di sana. Mungkin saya akan ceritakan. Jadi di Jepang tuh orang-orangnya tuh kayak gini, beda banget sama kayak kita. Betul. Nah, mungkin implementasinya gini gitu. Terus juga untuk walaupun kita sudah selesai dari Jepang, belum berarti programnya sudah selesai. Jadi ya apapun yang saya pelajari di sana, apapun yang saya presentasikan, akan saya presentasikan lagi di kayak Zoom-zoomnya gitu. Begitu ya? Ya. Berarti kan paling tidak itu akan ada banyak bahan nih. Apalagi Mbak Rahma ini kan punya keinginan yang terpendam untuk bisa go to Jepang gitu kan. Nah, ketika sudah berada di Jepang nanti, apakah sudah ada rencana-rencana apa sih yang akan saya ada mau tambah lagi bukan kehidupan, tetapi pengetahuan saya, apa yang pengen saya tambah lagi selain kultur misalkan gitu. Misal seperti karya-karya di Jepang. Oke. Di Jepang kan banyak sekali karya-karya. Saya ini sedikit memalukan, tapi saya suka Jepang itu awal-awal dari anime, manga, dan video gamenya. Sebetulnya itu hal yang sangat biasa aja ya sebetulnya, tetapi Akhirnya dari situ saya mulai tertarik sama kultur dari Jepangnya. Nah, selain itu saya juga baru paham, oh ternyata di Jepang itu kualitas edukasinya tuh sangat bagus. Nah, itu saya pelajari apakah program-program di sana itu bagus atau cocok diimplementasikan di Indonesia. Itu saya pelajari, terus mungkin saya akan ya coba-coba ngomong-ngomong gitu ke guru-guru, di Jepang kayak gini Bu, mungkin kita nanti gini juga nggak apa-apa lah gitu. Saya very happy Bu. Ya. I wish I could go there again. Oh banget. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ica Asifa di program acara Siswa Prestasi. Dan kita masih berada di Man 1 Lamongan. Dan di segmen saat ini kita akan coba kembali menanyakan kepada Bapak Guru kita. Ini Bapak, RTL ya. Jadi rencana tindak lanjutnya nanti ketika anak-anak ini sudah selesai belajar di Jepang, itu kira-kira seperti apa? RTL dari program Sister School ini simpel sekali. Pertama adalah implementasi kebudayaan yang baik dari sana itu. Jadi siswa yang dari sana seperti Mas Kevin, Mbak Syaida sama Mas Sofi ini adalah memberitahukan kepada siswa yang lain untuk mengetahui culture maupun kebiasaan yang baik dari budaya orang Jepang. Sosialisasi ya. Sosialisasi betul sekali. Kemudian RTL yang kedua adalah ini tidak hanya bertahan 1 tahun 2 tahun, tetapi terus continue mungkin selama 5-10 tahun. Jadi setelah ini mereka akan melaksanakan Zoom kembali, kemudian menceritakan pengalaman mereka ketika di Jepang kepada teman-teman dari Bali World, ICBS maupun dari Aki Fuju. Kira-kira apa yang mereka dapatkan dari sana. Yang terakhir dari sini adalah tentunya mereka harus mengimplementasikan kepada diri sendiri sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh. Saya loh pernah dari Jepang itulah seperti itu. Betul, luar biasa. Ini persiapan apa Pak ke anak-anak kita itu ketika mereka akan diberangkatkan di Jepang, itu persiapan apa yang perlu diberikan kepada anak-anak, baik secara material maupun spiritual? Untuk persiapan kami dari spiritual tentunya berdoa, doa dari para guru. Kemudian dari material kami di sini sekali lagi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Lamongan, khususnya oleh Pak Husnu Yuni. Kemudian persiapan lainnya adalah visa dan paspor, di mana visa dan paspor ini siswa sendiri wajib menyelesaikan atau membuatnya di kantor imigrasi. Kemudian untuk tiket pesawat terbang, naik Shinkansen kereta cepat, naik kapal dan sebagainya, bahkan sampai makan minum sudah disediakan oleh pihak pemerintah Jepang, khususnya oleh local government of Hiroshima. Dan juga khususnya oleh tuan rumah yaitu Akifuju High School. Jadi mereka akan dijamu total seperti hadis Nabi, sangat memuliakan tamu dari awal hingga akhir sampai pulang ke Lamongan, Indonesia. Luar biasa. Baik, Mas Kevin, ini kira-kira persiapan apa sih secara mental untuk bisa berangkat ke Jepang? Kan ini pemberangkatan yang pertama kali kan ya, untuk bisa ke negeri orang begitu. Baik. Untuk persiapan sendiri karena nanti kita berangkatnya ini kan bulan Desember ya Bu ya. Tanggal 2 kalau nggak salah sekitar tanggal 2, dan pada tanggal-tanggal itu akhir-akhir bulan kan di sana kan kebetulan suhunya relatif dingin ya Bu ya, winter. Jadi mungkin kita juga mempersiapkan obat-obatan, kemudian juga pakaian tebal Secara fisik begitu ya, untuk antisipasi. Dan untuk secara materialnya mungkin kita dari sekolah sendiri tuh sudah menyediakan pembelajaran terkait dengan bahasa Jepang. Nah, itu yang menarik ya. Bahasa Jepang, kemudian bahasa Inggris, kemudian juga pembelajaran tentang SDGs, culture seperti itu. Dan dilakukannya itu secara bertahap. Dilakukan secara bertahap. Mas Maulana, sudah bisa presentasi dengan bahasa Jepang? Belum. Kita akan belajar begitu ya. Iya. Barang sudah sempat mempelajari juga? Saya paling lancarnya tuh dengan perkenalan diri. Oh boleh. Kita akan coba bagaimana memperkenalkan diri seorang Rahma kepada pemirsa dengan menggunakan bahasa Jepang. Dimulai, oke? Saya coba aja ya. Siap. Bismillah. 皆さんおはようございます。こんにちは。はじめまして。私の名前はシャヒダ・ラフマ・アウリエです。シャヒダも大丈夫です。私は17歳です。それで私はマンサトラモン&生徒です。どうぞよろしくお願いします。 Oke, luar biasa, tepuk tangannya dong. Keren. Itu kira-kira kalau ditranslate seperti apa? Personal introduction-nya? Sepertinya seperti ini. Semuanya selamat siang, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syahidah Rahma Aulia. Saya berumur 17 tahun dan saya adalah siswa dari Man 1 Lamongan. Semuanya mohon kerjasamanya. Oh begitu ya. Jadi sudah ada satu kultur yang dipahamkan kepada pemirsa Mimbar TV bahwa di sana itu kalau misalkan sudah memberikan presentasi selalu dengan menundukkan kepala, salah satunya begitu. Nah, Mas Kevin, ini harapannya apa kira-kira setelah nanti pulang dari Jepang?
Harapannya mungkin karena saya tuh benar-benar respect banget ya Bu ya sama orang Jepang itu ketika kedisiplinan mereka, kemudian juga tingkat keramahan mereka, lalu juga culture-nya mungkin akan saya bawa ke Indonesia. Mulai dari ketika berada pada guru itu seperti apa, kemudian juga nanti harus bisa mengatur waktu itu seperti apa, mungkin akan saya ajarkan kepada teman-teman di sini tentang pembelajaran juga mereka seperti apa, seperti itu. Mas Ahmad Maulana bagaimana? Sama dengan Mas Kevin? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada harapan lain barangkali? Nggak ada. Nggak ada. Atau barangkali ada yang butuh dipelajari yang ada di Jepang selain dari kultur? Nggak ada. Nggak ada juga, sama semuanya ya. Oh, luar biasa. Ini berarti satu regu. Regu A dan regu B. Mas Kevin, ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin terkait dengan SDGs ya Pak ya. Kenapa saya tertarik banget sama yang namanya sister pertukaran pelajar ini? Karena saya sendiri di sekolah ini tuh ikut yang namanya ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Yang mana nanti dari ekstra itu kan kita belajar tentang penelitian, research gitu. Dan salah satunya adalah dengan SDGs ini, yang mana nanti dari masalah-masalah Sustainable Development Goals ini akan kami ungkit dan kami selesaikan menggunakan cara-cara riset seperti itu. Salah satunya waktu itu saya juga pernah meneliti tentang SDGs poin 6, air bersih dan sanitasi layak. Pada saat itu kami studi banding langsung ke daerah Sendang untuk mengambil limbah tekstil di sana dan kami gunakan sebagai bahan objek filter seperti itu. Dan kebetulan banget nih ya Bu ya, ada program ini gitu yang mana membahas SDGs gitu, dan saya belajar lagi bisa dikaitkan nanti, lagi begitu ya. Bisa dipelajari lebih, tingkatkan lagi. Baik Pak Dwi, harapan terakhir sebagai seorang guru kepada putra-putrinya yang akan berangkat ke Jepang kira-kira apa? Dan juga bisa membuat motivasi kepada anak-anak yang belum berangkat ke Jepang untuk di Mansatu Lamongan. Harapan saya pada para siswa yang akan pergi ke Jepang pada bulan Desember ini, jagalah nama baik Lamongan, belajar yang baik di sana, ambil yang baik-baik, yang buruk dibuang, dan kemudian yang baik-baik ini mari kita implementasikan di madrasah kita. Kemudian bagi siswa-siswi yang belum berkesempatan, sekali lagi kita tiap tahun mengadakan seperti ini, kita mengadakan proses seleksi, kemudian mengikuti program Zoom meeting, SDGs program, sampai nanti penentuan siapa yang ke Jepang. Sekali lagi tetap berikhtiar, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, dan cara berkomunikasi dengan orang luar negeri. Dan terakhir bagi sekolah-sekolah yang lain, madrasah yang lain di Kementerian Agama, harapan saya ini bukanlah pencitraan, bukanlah apa, tapi sebuah kebutuhan Ibu. Bahwa sister school ini atau sekolah mitra dengan luar negeri amat sangat diperlukan. Untuk apa? Demi perkembangan dan juga kemajuan sekolah itu, madrasah itu sendiri. Baik. Terima kasih Bapak dan anak-anak juga terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kita semuanya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi acara kita di kesempatan edisi hari ini. Dan jangan lupa tetap stay tune di Mimbar TV bersama kami. Dan jangan kemana-mana, kita akan bertemu kembali di program acara selanjutnya. Saya Ica Asifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.